Halo Seletubers, geger. Transgender Isa Zega dikecam lantaran melakukan ibadah umroh dengan busana perempuan. Aksi Isa Zega alias Sahrul itu juga memicu kemarahan publik dan juga kalangan ulama. Sejumlah pemuka agama, mulai dari Kohani dari pesantren Az-Zikra hingga Gus Miftah berkomentar soal polemik yang tengah ramai ini. Baru-baru ini, Gus Miftah menyampaikan kritik tajam terhadap seorang transgender yang melakukan umroh dengan mengenakan pakaian perempuan dan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk penistaan agama. Ia menilai dengan memposting aktivitasnya di media sosial, individu tersebut sudah sengaja menyebarkan perilaku yang dinilainya tidak pantas dan berpotensi diikuti oleh orang lain. Gus Miftah juga menegaskan pandangannya terkait permintaan Dorce Gamalama untuk dimakamkan secara perempuan yang ia tolak. Sebab, menurut agama yang dianutnya, manusia dimatikan sebagaimana ia diciptakan, yaitu sesuai kodrat jenis kelaminnya. Hari ini saya juga tersinggung dengan seorang transgender yang sebenarnya laki-laki tetapi berangkat umroh dengan menggunakan pakaian ala perempuan. Ini bagi saya penistaan agama. Apalagi nyuwun sewu, dia secara sengaja memposting. Berarti nopo Kiai? Berarti ketika dia memposting sengaja untuk mensiarkannya. Karena kalau viral akan banyak orang lain yang mengikuti perilakunya. Nyuwun sewu Pak, kalau kapasitas saya bukan sebagai utusan khusus presiden, mesti mun kula labrak nih. Tapi saat ini kula ngati-ngati Pak, gara-gara kula dianggap wonge Pak Prabowo. Jadi kita nggak bisa kemudian semau saya untuk melaporkan orang. Tapi nyuwun sewu, saya melaknat perbuatan itu. Lanang kali wedok niku lak beda Pak, apa meneh banci. Mila bola-bali kula ngomong, lah ana wong lanang mati, dongane apa le? Allahumma fir lahu. Wong wedok mati, Allahumma fir laha. Lanang hu wedok ha, banci hu ha. Rip, lanang rip. Dulu Gus Yusuf, pas meninggalnya Dorce Gamalama, saya kan ditanya begini, Gus, itu bagaimana dengan wasiatnya Dorce yang pengen meninggal besok dikebumikan sebagai seorang perempuan? Saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia hidup. Wong biyen laire lanang ya matine kudu lanang. Lah laire wedok matine kudu wedok. Wartawan tanya, Gus, emangnya beda Gus perlakuan laki-laki sama perempuan ketika meninggal dunia? Oh ya beda. Niate sholat jenazah wis beda, lanang hada wedok hadihi, dongane hu karo ha. Lapisan kain kafane lo beda. Lah wong lanang telu, wong wedok 5. Niki Pak pelajarane, wong lanang cukup 3 lapis, perempuan 5 lapis. Pelajaran bagi anak-anak sekarang langit apa? Li, ketahuilah, wong wedok iki jangankan masih hidup, wis mati wis boros tak kandhani. Buktine kain kafane luwih kandel tak kandhani. Mila sakniki ra ono istilah cewek matre iki ra ono, yang ada cowok kere. Mila aku tenan le. Sebelumnya nih guys, Kohani juga mengecam keras perbuatan Isa Zega. Ia menjelaskan bahwa seorang transgender boleh melakukan ibadah sesuai kodrat lahirnya. Namun, dalam kasus Isa Zega, pria bernama Syahrul itu tidak mengindahkan peringatan tersebut, bahkan terus mengulang perbuatannya. Bahkan dengan terang-terangan mengunggah aksinya tersebut di media sosial. Oleh karenanya nih guys, ia melaporkan Isa ke polisi dengan sejumlah bukti-bukti. Ia bahkan mempertanyakan agen travel yang memberangkatkan umroh selegram transgender tersebut yang meloloskan Isa untuk umroh memakai busana muslim. Kohani juga menyampaikan bahwa saat ini Isa Zega masih berada di Mekah berdasarkan postingan Isa di media sosial. Sementara itu, dikutip dari salah satu berita online, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, Dr. Haji Syamsul Bahri Abdul Hamid juga berkomentar dan menilai bahwa tindakan Isa Zega melanggar ajaran Islam. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak MUI terkait belum memberikan pernyataan resmi soal langkah yang akan diambil terhadap laporan tersebut.
Ya, jadi sebetulnya seorang transgender atau waria yang kita kenal kalau umroh tuh nggak masalah, asal pakai cara laki-laki. Kalau menghakimi kita nggak berani. Seseorang adil akhirnya. Kalau belum mati kita nggak boleh menghakimi atau mengatakan dia apalah, siapa tahu bertobat. Tapi faktanya orang ini udah dinasihati. Pertama kali saya tahu kasus dari anggota DPR ya. Terus kok kayak begini? Nah, kita tanya lagi sama ketua MUI, namanya Abuya Anwar Abbas. Ini penistaan, karena ternyata berkali-kali, ini udah ketiga kalinya. Nah, dan dia umroh dengan sengaja menggunakan pakaian wanita bercampur baur dengan wanita. Walaupun dia sudah operasi kelamin, walaupun dia sudah punya payudara, tapi kodratnya laki-laki, asalnya laki-laki. Jadi di sini dia termasuk bagian yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya kok malah sengaja umroh menodai tempat suci. Nah, ini kita himbau, waktu itu udah kita himbau, jangan umroh gitu, jangan diulang. Hanya sekedar menghimbau ya gitu. Tapi ketika dia sudah menantang-nantang, malah ngomong yang enggak, ya akhirnya dalam ITE pun itu termasuk pelanggaran, jadi kita polisikan. Sejak kapan dilaporkan mungkin? Selasa diproses Rabu. Boleh. Ya. Rabu 20 ya? Ya, ini. Hari Rabu tanggal 20. Nanti saya kirim lagi. Oke. Sebelum sampai akhirnya memutuskan untuk melaporkan, sudah konsultasi kemana saja? Saya sudah dengan pengacara, sudah dengan praktisi hukum, sudah dengan ulama, dalam hal ini MUI ya, gitu. Dan akhirnya memang dia bukan orang yang berkelamin ganda. Kalau orang yang lahir dengan kelaminnya ganda, ada kelamin laki-laki dan perempuan, itu beda. Itu bukan termasuk yang dilaknat Allah. Nanti dia akan tes kromosomnya, dites DNA-nya, akan diputuskan dia laki-laki atau perempuan. Tapi kan ini lahirnya dengan nama Sahrul ya. Setelah sampai dewasa pun dia masih punya kelamin pria gitu. Dan jelas pria gitu. Kalau masalah kelainan, merasa diri perempuan silahkan. Tapi seorang laki-laki dan perempuan itu kan ditentukan oleh Allah dari lahirnya dan bisa ditentukan kelaminnya. Memang manusia bisa mengubah apapun bentuk tubuhnya. Mata, hidung, kita tahu sekarang ada operasi plastik, mau mengganti kelaminnya. Dia nggak bisa melahirkan, dia nggak bisa haid, dia nggak punya rahim, dia laki-laki. Jadi jadilah laki-laki. Bukti-bukti apa aja mungkin yang disertakan? Ada buktinya. Waktu itu sebelum Instagram dia di private, kita screenshot semua, kita ambil linknya, ada videonya, dan sudah kita serahkan ke polisi, ada di sana semua. Gitu, diantaranya ada ini. Ini berangkatnya kan SS Travel, tadinya orang bilang Dream Tour. Saya langsung hubungi Pak Umar Bakadam yang punya, enggak sama sekali, enggak ada urusannya dan enggak tahu. Terus ini bukti dia masuk di Madinah, di Raudhoh, banyak sih ya. Terus ini sebelum dia masuk Mekah. Sekarang dia sudah di Mekah. Oh, berarti sekarang posisinya masih ada di sana? Sekarang di Mekah, hotelnya kan dia bilang jam-jam Clock Tower. Bukan, saya tunjukin hotelnya nih. Nah, hotelnya dia sekarang lagi diduduk, ada teman-teman di situ. Nama hotelnya Elaf Al Makam Hotel Mekah Ajat. Ini hotelnya. Ini hotelnya yang tempat dia tidur sekarang. Dari mana taunya? Dari foto dia sendiri di foto dia yang ada dibagi sama dia ya di sosmed. Nah, ini fotonya ini backgroundnya Ajat. Kita lihat backgroundnya, oh dia di sini. Nah, ini kan masih kelihatan nih fotonya, masih kental laki-lakinya nih. Mungkin dia lupa kalau pakai foundation beda kamu bisa mirip perempuan, tetapi kamu nggak bisa hamil, nggak punya rahim, nggak usah di ronsen aja kelihatan ada rahimnya atau enggak. Tapi kan ini nggak aja. Sebelumnya sempat menegur nggak tuh secara pribadi? Saya rasa dengan teguran Pak Bang Mufti A6 udah cukup ya. Itu udah viral dan ditegur. Bang Mufti di sini ngomong baik loh. Saya minta 2 kali 24 jam pulang, jangan umroh.
Padahal dengan masuk Praudhoh aja, masuk Madinah aja, dia sudah banyak merugikan orang. Bayangkan ibu-ibu perempuan yang lagi bersuci. Otomatis di ruangan itu dia akan buka kerudung. Menunjukkan auratnya. Dia lihat, dia laki-laki. Belum lagi udah wudhu bersentuhan sama dia. Dia laki-laki. Kamu mau rubah kayak apapun kelamin kamu nggak punya rahim. Kamu nggak bisa haid. Dan kodrat secara Islam, dia laki-laki. Dan laki-laki harus pakai baju laki-laki. Banyak kok orang-orang yang, maaf ya, tanda kutip, yang memang menamakan dirinya perempuan, tapi ketika umroh dia jadi laki-laki. Gitu. Kok untuk tim travelnya sendiri, apakah juga akan dilaporkan tindakan? Saya waktu lapor polisi ada 2 laporan, sebenarnya yang satunya lagi melaporkan SS Travel. Gitu. Tapi kan kita hanya melaporkan, nanti selidikin dulu gitu. Apakah benar yang memberangkatkan SS Travel? Kalau visanya dia. Visanya jelas SS Travel. Dan ini SS Travel nggak cuma sekali ya. Sejauh ini berarti belum ada konfirmasi juga atau tanggapan dari SS Travel? Saya nggak kenal orangnya siapa, tapi orangnya yang saya lihat di media sosial nggak ada klarifikasi, terus nggak ada pembicaraan apakah dia atau tidak. Nah, nanti kan yang mau melaporkan bukan saya, itu yang lebih lanjut Bang Mufti Anam, anggota DPR langsung. Ini kan Isa Zega nggak hanya sekali nih, udah 2 kali atau 3 kali melaksanakan ibadah umroh. Ya, mungkin yang ketiga kali ini karena dia pamer, karena dia ramekan. Kita juga nggak tahu loh, siapa tahu ternyata ada waria umroh pakai baju perempuan. Tapi dia nggak pamer, dia nggak menunjukkan, dan dia nggak menantang-nantang. Tapi secara hukum ya, kalau bisa jangan. Berarti Isa Zega sendiri dianggap menantang, dengan memamerkan itu dianggap menantang? Bukan cuma masalah memamerkannya, tapi menghiraukan. Masyarakat sendiri sudah menasihati ya banyak banget kan, mulai menasihati mencaci gitu loh. Ya, tapi kita jangan masuk yang dalam bagian mencaci. Masuk viral juga, bahkan teman-temannya sendiri banyak menasihati, dan dia malah sengaja posting gitu. Bukannya bertobat, malah ada saya lihat rindu ketemu Rasulullah, terus menganggap dirinya diundang Allah. Saya diundang Allah ke Mekah, enggak, Allah nggak pernah mengundang siapapun yang bermaksiat. Di Mekah ada penjahat banyak gitu, ada orang jahat juga banyak, orang maksiat juga banyak. Tapi undangan Allah itu, orang yang diundang Allah pasti tidak menyalahi syariat Islam. Oh, untuk dari travelnya sendiri juga akan masuk ke dalam pasal penistaan kah atau seperti apa prosesnya? Itu memang di laporan polisinya belum dimasukkan di laporan saya, karena sedang dicari unsurnya, diselidiki. Jadi untuk menerima laporan pun polisi harus mempertimbangkan pasal dan bukti yang ada. Sudah ada gambaran mungkin kepulangan dari Isa Zega sendiri, dari teman-teman yang ada di sana mungkin? Kalau bocoran tiketnya ini ada yang kirim ke saya. Nah, ini tiketnya nih. Isa Zega sekarang ada di Mekah, akan pulang hari Jumat tanggal 29 November. Ya, dia ternyata naik ekonomi juga, nggak masalah naik apapun, tapi dia pulangnya nggak langsung ke Indonesia ya. Dia dari Jeddah akan ke Doha. Dia transit sekitar 12 jam, baru ke Jakarta. Dia akan sampai hari Sabtu. Tanggal 30? Iya. Jam berapa? Sampainya di Jakarta itu jam 14.45. Mungkin akan ada tindakan lain mungkin selain kan sudah ada laporan polisi dari Kohani dan teman-teman lainnya. Mudah-mudahan nanti begitu sampai ke bandara, kan imigrasi pasti udah dapat tembusan laporan polisi ya. Ya kita berharap daripada nanti sampai beredar tuh alamatnya, ada yang ngasih alamatnya di Cakung di sini. Kita sih jangan main hakim sendiri, ini negara hukum.